Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Tentunya semua dalam keadaan sehat ya. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPS. Semoga masih semangat dan selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa dengan menerapkan 3M. Nah, untuk pagi hari ini nanti kita akan melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu pasar bebas. Nah, sebelum pembelajaran dimulai supaya bermanfaat, marilah kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, silakan alat tulis menulisnya dipersiapkan, buku paketnya juga dibuka halaman 186. Nah, pada materi yang lalu kita sudah membahas tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi. Jadi untuk keunggulan ekonomi itu berpengaruh terhadap migrasi penduduk, transportasi, pendidikan, ekonomi, dan juga pekerjaan. Nah, sekarang kita pelajari pasar bebas. Nah, untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar itu masih sama karena ini hanya melanjutkan. Baik itu untuk pengetahuan dan keterampilan masih sama ya. Lalu sekarang yang kita lihat adalah tujuan pembelajaran. Bisa anak-anak amati di situ ya. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian pasar bebas. Yang kedua, dapat menganalisis ciri-ciri pasar bebas. 3. Menganalisis organisasi ekonomi pasar bebas. 4. Menganalisis dampak positif dan negatif pasar bebas. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita lihat yang pertama dulu. Apa itu yang disebut dengan pasar bebas? Nah, pasar bebas itu biasa disebut dengan perdagangan bebas. Jadi untuk di zaman sekarang ini semua negara tentunya sudah melibatkan dalam pasar bebas. Pengertian dari pasar bebas yaitu kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor maupun ekspor. Jadi pemerintah tidak campur tangan dalam pasar bebas tersebut. Kemudian pada perdagangan pasar bebas itu mempromosikan yang pertama yaitu barang tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Lalu yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, akses ke pasar yang tidak teratur. 4. Akses informasi pasar yang tidak teratur. Nah, itu tadi untuk perdagangan bebas yang dipromosikan tadi 1 sampai dengan 4. Jadi di sini yang dipromosikan bukan hanya barang tetapi jasa. Bisa kita lanjutkan ya. Nah, kemudian apa ciri-ciri pasar bebas? Ciri-ciri yang pertama yaitu kepemilikan tunggal atau perorangan terhadap segala bentuk alat dan sumber produksi. Kemudian yang kedua, terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat. Jadi di sini ada bos yang tingkatannya tinggi, tentunya kalau yang tingkatannya rendah itu ada buruh. Itu yang dinamakan ada pembagian kelas. Kemudian ada persaingan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya selalu terjadi. Jadi dalam perdagangan bebas
itu bisa terjadi di sini mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dalam arti bisa menghalalkan segala macam cara untuk perdagangan tersebut. Kemudian yang keempat, campur tangan pemerintah sangat terbatas. Nah, ini ciri-ciri dari pasar bebas. Lalu pada pasar bebas itu ada organisasi ekonomi apa saja. Di sini ada 5 ya. Yang pertama yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat MEA. Kemudian yang kedua, ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang ketiga, Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Yang keempat, Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa, MEE. Kemudian yang kelima, World Trade Organization atau WTO. Nah, ini tadi organisasi ekonomi pada pasar bebas. Ada 5, kita bahas satu per satu. Kita bahas yang pertama dulu yaitu MEA. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah logo atau lambang dari MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, lalu kalau ditanya apa itu MEA? MEA adalah pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Nah, kapan dibentuk MEA? Nah, itu untuk latar belakang MEA berdirinya yaitu diawali dari pertemuan di Bali pada tahun 2003 yang dihadiri oleh negara-negara anggota ASEAN. Tentunya untuk Indonesia juga hadir. Kemudian dibentuknya itu atau berdirinya yaitu tahun 2015. Jadi tahun 2015 MEA berdiri sesuai dengan deklarasi Cebu yang merupakan salah satu hasil dari KTT ASEAN kedua di Filipina. Kemudian para pemimpin negara-negara ASEAN bersepakat untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas, baik barang maupun jasa, investasi, tenaga kerja profesional, dan aliran modal. Lalu berapakah anggota dari MEA? Tentunya semua dari negara-negara yang masuk ke ASEAN itu menjadi anggota MEA. Jadi jumlahnya ada 10 negara. Jadi 10 negara ASEAN semuanya masuk ke dalam anggota organisasi MEA, yaitu organisasi pasar bebas yang ada di kawasan Asia Tenggara. Apa tujuan didirikan MEA? Yang pertama yaitu akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata. Tujuan yang kedua, dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetensi yang tinggi. 3, MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional. Yang keempat, MEA diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Nah, itu tadi tujuan dari MEA. Lalu apa manfaat Indonesia ikut dalam organisasi MEA? Yang pertama yaitu menstabilkan perekonomian negara. Yang kedua, memberi keuntungan dari segi ekspor dan impor. Berikutnya yang ketiga, meningkatkan investasi. Yang keempat, menjadikan pebisnis kreatif. Berikutnya, menambah laba bagi negara, juga menyejahterakan masyarakat. Nah, ini tadi manfaat MEA bagi negara kita. Nah, tadi kita sudah bahas organisasi ekonomi pasar bebas yang pertama yaitu MEA.
sudah tahu apa itu MEA, apa tujuannya, apa manfaatnya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu AFTA. Nah, apa itu AFTA? AFTA adalah kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan. Jadi ini lambang dari AFTA. Jadi karena di benua lain di Eropa itu sudah ada perdagangan yang cukup maju persatuannya, maka untuk negara-negara ASEAN juga membentuk AFTA supaya tidak ketinggalan. Jadi itu tadi pengertian AFTA ya. Kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan. Kapan itu dibentuk AFTA? Yaitu tahun 1992 di Singapura, yaitu pada saat konferensi tingkat tinggi atau KTT keempat. Jadi dibentuk AFTA itu latar belakangnya juga karena munculnya masalah dalam bidang ekonomi setelah tantangan politik dan militer yang telah dihadapi ASEAN yang berakhir pada saat Perang Dingin. Jadi AFTA merupakan langkah dalam mengimbangi kerjasama regional di wilayah lain yang telah muncul di wilayah Amerika dan Eropa. Nah, itu tadi latar belakang didirikannya AFTA. Lalu apa tujuan didirikan AFTA? Nah, tujuannya bisa anak-anak lihat di situ yang pertama ya. Untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produksi ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Lalu tujuan yang kedua, menarik lebih banyak investor asing. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara-negara ASEAN. Itu antara lain tujuan didirikan AFTA. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia? Jadi bagi Indonesia, AFTA itu merupakan peluang pasar yang semakin besar dan luas bagi produk Indonesia. Kemudian yang kedua, biaya produksi yang semakin rendah. 3, pilihan konsumen atas jenis produk yang tersedia di pasar dalam negeri dengan tingkat harga dan mutu tertentu. Yang keempat, kerjasama dalam menjalankan bisnis semakin terbuka. Nah, itu tadi tujuan dari AFTA. Jadi semua negara anggota ASEAN ikut dalam AFTA. Jadi anggota dari AFTA itu ada 10 negara. Kita lanjutkan organisasi ekonomi yang ketiga, yaitu APEC. Apa itu APEC? APEC adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta kerjasama antar negara di kawasan Asia Pasifik. Itu yang disebut APEC. Lalu kapan didirikan? Bagaimana latar belakang berdirinya APEC? Nah, APEC itu didirikan pada tahun 1989 di Canberra. Jadi ini didirikannya di Australia, diprakarsai oleh Perdana Menteri Australia yaitu Bob Hawke. Adanya perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang terjadi dan berlangsung di Uni Soviet dan Eropa Timur. Munculnya kesadaran bahwa pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan. Nah, ini latar belakang APEC. Lalu apa tujuan dari APEC? Nah, tujuannya yang pertama,
meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Lalu yang berikutnya, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Jadi jelas ini tujuan dari AFTA ya. Kita lanjutkan manfaatnya bagi Indonesia. Ini tujuan dari APEC ya tadi. Apa manfaat Indonesia ikut dalam organisasi APEC? Nah, yang pertama, secara politik dapat mendukung proses demokratisasi, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Yang kedua, secara ekonomi mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Tiga, secara sosial budaya menciptakan saling pengertian antar bangsa, mendorong pelestarian budaya lokal dan nasional. Yang keempat, secara kemanusiaan mengembangkan sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana. Ini mewujudkan citra positif Indonesia di kancah internasional. Jadi untuk APEC itu yang dalam organisasi tersebut itu ada 21 negara yang masuk ke organisasi APEC termasuk Indonesia. Kita lanjut berikutnya yang keempat, yaitu Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Tentunya anggota dari Uni Eropa ini negara-negara yang ada di kawasan Eropa. Apa itu Uni Eropa? Adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik di negara Eropa. Kapan didirikan atau bagaimana latar belakang berdirinya Uni Eropa? Yaitu pada tahun 1950 Menteri Luar Negeri Prancis Maurice Couman berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya. Lalu untuk Uni Eropa itu dibentuk pada tanggal 1 Januari 1993 melalui Treaty of Maastricht yang ke-12. Mulai tahun 1999, masyarakat Eropa itu hanya mengenal satu mata uang yang disebut European Currency Unit atau ECU atau European Union atau EU. Nah, ini lambang dari Uni Eropa. Bisa kita lanjutkan ya. Apa tujuan didirikan Uni Eropa? Yang pertama yaitu integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Nah, itu tujuan didirikan dari Uni Eropa. Jadi benua Eropa ini merupakan benua yang paling maju ya. Di situ sudah mempunyai mata uang untuk khusus di wilayah Eropa. Tadi sudah tahu namanya apa? Yaitu euro. Jadi selain misalnya untuk Jerman, selain mempunyai mata uang sendiri juga mempunyai mata uang untuk euro.
Jadi kalau misalnya mau pergi ke negara lain di sesama Eropa itu juga tidak perlu pakai paspor. Misalnya orang Italia mau ke Jerman. Nah, tetapi di sini perlu kalian ketahui ya, tidak semua negara di kawasan Eropa masuk ke dalam organisasi Uni Eropa. Misalnya untuk Inggris itu dulu pernah masuk, tetapi sekarang sudah keluar dari organisasi tersebut. Jadi sampai saat ini anggotanya hanya 27 negara. Kita lanjutkan. Apa hubungan Indonesia dengan organisasi Uni Eropa? Nah, meskipun kita tidak masuk karena kita bukan wilayah Eropa, tetapi tentunya di sini ada dampak yang positif dengan adanya Uni Eropa. Yang pertama di sini, Uni Eropa itu telah berlangsung sejak tahun 1967. Waktu itu Uni Eropa masih dalam bentuk Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community. Uni Eropa dan Indonesia memiliki nilai yang sama dalam perkembangan daerah, demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan. Nah, itu tadi untuk organisasi ekonomi yang keempat. Sekarang kita lanjut yang kelima atau yang terakhir, yaitu WTO. Nah, apa itu WTO? WTO adalah organisasi perdagangan dunia satu-satunya yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Jadi ini tentunya cakupannya sangat luas, negara mana saja boleh ikut ke dalam organisasi WTO. Tentunya Indonesia juga ikut berperan di dalam WTO. Nah, ini bendera atau lambang dari WTO. Jadi kapan dibentuk WTO? Yaitu pada tanggal 1 Januari 1995, dan Indonesia ini masuk juga sebagai anggota WTO di tanggal itu, yaitu 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT. Itu jadi WTO dibentuk untuk menggantikan WATT, yaitu tentang aturan perdagangan. Apa kepanjangan dari GATT? Yaitu General Agreement of Traffic and Trade. Dibentuknya dari WTO itu setelah dilakukan di Uruguay Round atau putaran Uruguay yang ada di Jenewa, Swiss. Dilaksanakannya di mana? Yaitu di Jenewa, Swiss. Jadi putaran Uruguay tahun 1986 sampai dengan 1994. Jadi tahun 1986 sampai 1994 mencakup semua bidang perdagangan. Pada akhirnya persetujuan dalam perundingan Uruguay meliputi barang, jasa, kepemilikan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Sampai saat ini anggota WTO itu ada 150 negara. Yang 117 negara itu adalah negara berkembang. Jadi tentunya dalam organisasi ini negara maju akan banyak membantu negara berkembang. Itu tadi latar belakang berdirinya WTO. Lalu apa tujuan didirikan WTO? Nah, tujuannya yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir. Yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Yang keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Yang kelima yaitu menyusun kewajiban anggota untuk menjamin berjalannya sistem internasional.
Apa manfaat WTO bagi Indonesia? Yang pertama yaitu mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Yang kedua, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, terciptanya pembangunan yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan hidup. Nah, itu tadi manfaat Indonesia ikut dalam organisasi WTO. Jadi itu antara lain saja manfaatnya. Kita lanjutkan. Ya. Apa dampak negatif dan dampak positif pasar bebas? Mengapa Indonesia ikut dalam organisasi tersebut? Nah, sekarang kita lihat yang pertama yaitu dampak positifnya, yaitu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tercapainya pemerataan pendapatan masyarakat, dan terciptanya stabilitas ekonomi nasional. Lalu yang kedua, kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat secara kuantitas dan kualitas. Karena kalau misalnya kita akan mengekspor, tentunya buat produk yang kualitasnya bagus. Kalau tidak bagus, nanti tidak akan diterima di pasar bebas. Kemudian yang ketiga, dapat menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain ekspor serta impor. Yang keempat, dapat mendorong kemajuan iptek dalam negeri. Nah, itu dampak positif. Lalu apa dampak negatif? Dampak negatifnya yaitu yang pertama, masuknya barang impor yang murah dapat mengganggu produksi dan distribusi dalam negeri sehingga menyebabkan kerugian besar. Kemudian yang kedua, negara-negara tertentu mengalami ketergantungan terhadap negara maju. Yang ketiga, cenderung muncul persaingan yang tidak sehat. Yang keempat, jika suatu negara tidak mampu bersaing, pertumbuhan perekonomian akan melemah dan pengangguran akan meningkat. Nah, itu tadi kita sudah mempelajari pasar bebas. Sudah tahu apa arti dari pasar bebas, kemudian organisasi apa saja yang ada di pasar bebas, tahu juga dampak positif dan negatif dari pasar bebas. Jadi kalian tentunya sebagai siswa harus rajin belajar untuk mendukung nantinya perekonomian di negara kita. Jadi pembangunan nasional itu harus didukung sebagai pelajar, tentunya dengan belajar sungguh-sungguh. Jadi untuk pelajaran yang sudah Ibu berikan dan juga oleh Bapak Ibu guru yang lain, dicatat, dipelajari. Sebentar lagi akan PTS, penilaian tengah semester. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Nah, untuk materi hari ini, apabila masih kurang jelas, bisa membaca di buku paket tentang pasar bebas, yaitu pada halaman 186 sampai dengan 193. Lalu bisa mencari informasi dari berbagai sumber. Jadi untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.